Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Welcome back to this channel, SMP Wima Channel. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe channel ini. Yang belum, ditunggu ya sekarang. Oke, tidak bosan-bosannya Ibu ingin mengingatkan kalian agar selalu melakukan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi bab 4. Pada pembahasan pertama kali ini, kita akan membahas tentang materi prosedur teks. Apa itu prosedur teks? Yuk kita simak baik-baik. Prosedur teks yaitu suatu teks genre yang memberitahu cara membuat atau mengoperasikan sesuatu melalui serangkaian langkah-langkah. Lalu prosedur teks itu bisa ditemui di mana saja ya? Ini dia. Kinds of procedure text. Macam-macam teks prosedur. Yang pertama ada food recipe atau resep makanan. Yang kedua ada drink recipe, yaitu resep minuman. Yang ketiga ada manual instruction, yaitu petunjuk manual. Biasanya kalian temui ini di buku-buku petunjuk ketika kalian mengoperasikan sesuatu. Misalnya ingin mengoperasikan komputer atau handphone, membuat video, dan sebagainya. Nah, kegunaan dari prosedur teks itu apa sih? The social function of procedure text is to tell how to make or operate something through certain step. Jadi, kegunaan dari prosedur teks itu untuk menjelaskan cara atau membuat atau melakukan sesuatu melalui langkah-langkah. Nah, di dalam prosedur teks itu sendiri ada generic structure-nya, ada struktur-strukturnya. Untuk prosedur teks ada 3 generic structure. Yang pertama adalah aim atau goal. Biasanya kita menyebutnya itu tujuan, berisi sesuatu yang akan dibuat atau dikerjakan. Nah, aim atau goal ini biasanya terdapat di judul, ya. Jadi ketika kalian membaca sebuah prosedur teks, judulnya itu adalah tujuan dari teks tersebut. Kalau ada pertanyaan, what is the aim of the procedure text? Jadi kalian tinggal lihat saja jawabannya di judul. Yang kedua adalah materials, yaitu menjelaskan bahan-bahan yang digunakan. Jadi selain bahan-bahan bisa juga alat-alatnya ya yang digunakan. Yang ketiga adalah steps. Steps itu adalah langkah-langkah, yaitu cara membuat atau mengoperasikan sesuatu. Berikut ini Ibu tampilkan salah satu contoh sederhana prosedur teks. Judulnya adalah How to Make a Cup of Coffee. Ya, artinya adalah cara membuat secangkir kopi. Di sini dijelaskan, you will need a spoonful of sugar, a cup, a teaspoon of coffee, and some water. Nah, kalian bisa artikan di sini, kamu membutuhkan 1 buah sendok, 1 sendok makan gula, sebuah cangkir, 1 sendok teh kopi, dan air. Kemudian di bawahnya kalian bisa lihat ada kata-kata first, boil some water in the kettle. Ya, didihkan air. Then put teaspoon dan sebagainya sampai ke finally. Ya, itu merupakan langkah-langkahnya. Jadi ada 3 tahapan di sini. Untuk judul, jika ditanyakan di aim berarti jawabannya adalah judul. Jadi how to make a cup of coffee adalah di aim or goal, tujuan dari prosedur teks itu sendiri. Di sini karena yang dibutuhkan ada beberapa benda dan bahan, maka masuknya ke materials atau bahan-bahan. Terakhir adalah steps. Steps itu langkah-langkah. Bisa beberapa cara ya, tergantung pengoperasiannya. Nah, untuk kesimpulan biasanya ada di
akhir ya, nih di akhir kata atau di akhir teks tersebut gitu. Oke, nah sekarang Ibu ingin kalian membuat sebuah prosedur teks yang sudah disediakan di sini. Ya, prosedur teks yang harus kalian buat adalah how to make a jam sandwich. Artinya adalah cara membuat sandwich selai. Di sini sudah ada what you need, sudah ada gambar roti, pisau roti, selai, dan butter. Tugas kalian adalah mencari bahasa Inggris dari bahan-bahan itu yang dibutuhkan apa. Setelah itu, yang kalian lakukan adalah menuliskan apa saja step pertama yang harus ditulis, step kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, di bawah ini sebetulnya sudah ada keterangannya ya, tapi hanya masih acak-acakan, belum berurutan. Tugas kalian yaitu mengurutkan langkah-langkah yang sesuai dengan langkah-langkah cara-cara 1-5. Setelah kalian buat, kalian tentukan generic structure dari prosedur teks itu sendiri. Where is the title, where is the goal. Jadi mana judulnya, mana yang termasuk dengan goal or the aim-nya. Lalu where is the material, jadi mana bahan dan alat-alatnya, langkah-langkahnya yang mana, dan konklusinya. Ya, jadi kalian tentukan setelah kalian menyusun prosedur teks dengan benar. Oke, Ibu rasa cukup sekian untuk pembahasan hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugas online-nya ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.